soal rest area tadi seberapa banyak yang sudah disiapkan mungkin oleh Kemenhub, yang difasilitasi oleh Kemenhub, dan apa saja mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati para pemudik, Pak? Rest area yang disiapkan untuk jalan tol ya, kita jalan tol dulu ya. Jalan tol itu ada 59. 59 rest area, terus ada 18 rest area yang ada SPKLU-nya. Kerjasama dengan PLN, menyiapkan SPKLU. Jadi yang pakai mobil listrik, ada SPKLU yang disiapkan di 18 rest area. Ya, rest area. Jadi dari 59 itu di jalan tol. Ya, mulai dari Merak sampai ke Jawa Timur terakhir itu ada 59. Semuanya udah siap semuanya gitu ya. Jalan itu sudah disiapkan dengan baik gitu. Fasilitas semuanya ada, dan di rest area yang B yang tidak ada pembensinnya juga disiapkan pengisian bensin yang pakai galon dari Pertamina, bukan. Ya, itu semua udah siap. Dan yang di arteri gitu ya. Jadi unit penimbangan kendaraan yang dipunyai Perhubungan Darat itu semua saya fungsikan untuk rest area. Semua rest area disiapkan juga. Terus beberapa tempat makan itu, terus kantor-kantor kepolisian yang ada di pinggir jalan itu juga semuanya difungsikan untuk rest area. Sebenarnya rest area banyak, pembensin juga menyediakan rest area. Maka bagi saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan di arteri, manfaatkanlah rest area itu. Semua fasilitas ada gratis, gitu ya. Gratis sudah siapkan semua, mulai di jalur arteri ada semua gitu ya. Dan semuanya siap lah. Kopi disiapkan, untuk tempat istirahat disiapkan. Memanfaatkan dengan baik itu. Jangan memaksakan diri untuk jalan terus, tapi manfaatkan rest area yang sudah disiapkan itu. Ya. Semuanya itu untuk membantu, untuk menolong pemudik-pemudik agar selalu bugar, selalu fit begitu ya dalam mengemudikan kendaraannya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kan kalau orang mudik jalur darat tuh nggak cuma menggunakan kendaraan pribadi aja, tapi juga mereka ada yang mengandalkan bus begitu. Ya. Ada laporan tidak? Mungkin ada pemain-pemain yang menaikkan tarif bus di atas batas atas. Oke. Jadi untuk bis, itu kita dari Perhubungan Darat itu melaksanakan ram cek kendaraan. Ya. Mulai awal Februari sampai 31 Maret ini kita melakukan ram cek mulai dari Palembang sampai ke Surabaya Bungurasi dan di Bali. Itu kita melakukan ram cek untuk mengecek semua bis-bis agar secara teknis dia layak jalan. Samping itu juga bis-bis pariwisata. Nah, untuk masalah tiket ya tadi, kalau bis eksekutif, sekarang kan bisnya udah bagus-bagus eksekutif semua itu. Itu tiket itu harga pasar itu tidak ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, dia serahkan kepada pasar gitu. Jadi masing-masing bisa bersaing sesuai dengan pelayanannya masing-masing gitu. Gitu. Oke, berarti sesuai dengan kriteria busnya apa? Kalau eksekutif ya wajar lebih mahal begitu ya. Normalnya kenaikannya ada nggak? Mungkin oke lah nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah ditetapkan. Tapi kalau untuk ekonominya gimana Pak? Kalau ekonomi kita atur, kalau ekonomi kita atur, kita mengatur ekonomi. Tapi bis ekonomi sekarang kayaknya sedikit ya. Sudah nggak ada kayaknya. Sudah itu semuanya bis-bis kita itu udah bagus-bagus. Semuanya bisa tidur di bis, makan juga. Sekarang bis tidak perlu berhenti ke tempat makan, di dalam bis dikasih makan juga. Sekarang udah bagus-bagus, maka harga tentunya berbeda-beda sesuai dengan pelayanan. Ada nggak mungkin patokannya boleh naik cuma sekian persen gitu dari harga biasa atau normalnya? Apakah karena kita tidak menentukan harga gitu di bis-bis eksekutif itu tentukan harga pasar di harga masing-masing bis sesuai dengan fasilitas pelayanannya gitu. Kita tidak menentukan. Jadi kita susah menentukan bahwa harus batasnya harus sekian karena selama ini kita tidak ada penentukan batasannya gitu. Kalau soal pesawat gimana Pak? Ini kan banyak orang yang komplain, wah menjelang Lebaran ini harga tiket pesawat gila-gilaan harganya. Pesawat kan tiket pesawat kemarin sudah disampaikan Pak Menhub bahwa
tidak melampaui batas atas. Kalau melampaui ya tentunya dari Dirjen Perhubungan Udara akan memberikan peringatan atau sanksi gitu ya, untuk tidak menaikkan harga tiket yang. Nah itu sudah ada laporan belum Pak kira-kira Pak kalau untuk pesawat Pak? Kan mudik belum berjalan ya? Mudik belum jalan tapi udah ada banyak nyicil beli tiket Pak. Iya, memang tadi saya sampaikan, tanggal 26 Maret ini sudah ada 976.000 sekian tiket yang sudah terjual gitu. Yang sudah terjual gitu. Gitu. Ini sampai sekarang kayaknya belum ada yang komplain karena kan orang sudah beli itu. Makanya dari survei itu kan tidak ada pesawat bukan salah satu moda transportasi pilihan untuk mudik kan. Ya. Itu hanya orang-orang tertentu aja. Kereta ya Pak ya? Kereta paling banyak. Minatnya gitu ya, minatnya di kereta gitu. Nah kalau untuk tiket kereta sendiri, kereta kan juga kabarnya sudah mulai banyak yang terjual ya Pak ya? Ya, kereta kan nggak ada, saya nggak ada kenaikan. Oke. Ya sudah kereta mulai tanggal 4 ya sudah mulai tinggi itu apa namanya permintaannya sekarang pun itulah di TV kan di Senen itu udah mulai padat sekarang sudah mulai ada liputannya Pak udah gitu, mulai ya. padat. Jadi peminatnya memang kereta itu banyak karena fasilitasnya mungkin sudah bagus dan cepat kereta ya gitu. Kita bersyukur lah, kita mengharapkan masyarakat kita pakai angkutan publik saja kalau mudik gitu kan. Di daerah kan misalnya di daerah sekarang transportasi kan sudah mudah lah, online itu sudah ada ya, sudah mudah gitu, nggak susah lagi itu. War tiket aja via online begitu ya Pak ya. Itu loh, bagus. Gerbongnya yang disiapkan tadi kereta berapa Pak jumlahnya Pak? Sudah cukup banyak berapa Pak kira-kira penambahannya untuk kereta sendiri sebagai sarana transportasi yang cukup diminati? Ya kalau lihat dari penambahannya perjalanan itu ada 1042 perjalanan itu ya, dan satu hari itu 252 atau berapa ribu itu per hari untuk penumpang kereta perjalanannya itu. Jadi penambahannya memang cukup bagus gitu. Ya. Makanya banyak yang minat kereta itu. Selain bayar mudik sendiri, ada juga yang diincar oleh masyarakat bisa mudik gratis. Terutama tadi sudah Bapak singgung soal mudik, mereka yang bisa pakai motor bisa angkut motornya, pakai bus gitu, atau mungkin pakai kapal mungkin begitu. Tapi banyak orang yang mungkin bingung bagaimana cara mendapatkan mudik gratis ketika mereka mau daftar tiba-tiba kursinya udah habis. Ini gimana untuk memberikan penjelasan ini kepada masyarakat? Karena itu kan diadakan oleh pihak swasta sebagian dari CSR mereka, Pak. Ya, memang tahun ini penyelenggara mudik gratis itu lebih banyak daripada tahun kemarin. Ya, tahun sekarang ada yang saya catat itu ada 14-18 yang penyelenggara itu. Di BUMN ada 84 BUMN menyelenggarakan mudik gratis. Jadi semuanya ada 307.000 sekian seat lah, dan 38.000 sekian sepeda motor. Dan hari ini dibuka, sore udah habis. Itu fakta itu ya. Saya di perhubungan juga membuka kan, ada 58.000 seat. Itu buka langsung set habis itu. Memang masing-masing apa namanya penyelenggara mudik itu dia punya aplikasi dan dia mensosialisasikan apa namanya melalui media masing-masing, Pak, aplikasi-aplikasi yang untuk pendaftaran mudik. Jadi ya kita harus rajin-rajin membuka gitu. Dan saya punya tahun ini sebenarnya saya mencoba untuk bisa membuat satu aplikasi gitu, tapi belum maksimal. Tahun depan lah insya Allah itu nanti stakeholder yang lain yang akan menyelenggarakan mudik akan kita coba untuk satu aplikasi. Jadi masyarakat akan mudah dan kita juga bisa mengontrol jangan sampai satu orang itu mendaftar di masing-masing di beberapa tempat gitu, menjaring dia. Gitu. Itu kalau kasihan masyarakat yang lain yang tidak kebagian ketika dia waktunya pemberangkatan mudik ada bis yang kosong. Bis yang kosong itu karena orang-orang yang double itu. Dan saya sudah tukar-tukar data kepada lembaga-lembaga yang penyelenggara itu. Yang double itu kita datakan orang-orangnya, ya kita blacklist untuk tidak tahun depan kita nggak kasih lagi dengan orang-orang yang
main double-double itu. Di backlist berapa lama Pak kalau yang suka double-double main-main gitu? Satu kali aja lah. Satu kali aja ya? Kita harus memang perlu memperingatkan gitu ya. Betul. Karena masih ada saudara-saudara kita yang nggak kebagian. Karena orang-orang yang mau mendaftar di beberapa tempat tapi dia ngambil pada satu saja. Kebagian gitu ya, Pak, kasihan ya? yang lain nggak kebagian. Memang perlu ada satu aplikasi yang khusus untuk mendaftar gitu. Tapi sudah disetujui nggak Pak mungkin ide ini mungkin sama stakeholder terkait, mungkin perusahaan-perusahaan, kan ini kadang-kadang perusahaan mengadakan mudik gratis, itu bagian dari program CSR-nya mereka. Iya, ya kita tidak mengaruhi program CSR dia, cuma hanya aplikasinya saja. Dia silakan aja dia memprogramkan bahwa ada mudik gratisnya dari CSR dia. Cuman aplikasinya aja kalau daftar ya pakai aplikasi ini loh. Jadi semuanya kita bisa mengkontrol, satu pintu mengkontrol, tidak ada orang yang bisa mendaftar di beberapa tempat gitu. Jadi dikontrol gitu. Biar azas adil juga nih yang mau mudik ya, kasihan yang lain nggak dapat gitu. Karena kita pengalaman beberapa tahun lalu ada 50 bis yang kosong gitu kan, mubazir itu karena itu double itu. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Makanya kita harus ada satu aplikasi yang bisa mengontrol gitu. Jadi saudara-saudara kita yang ingin mudik kebagian lah. Nanti kita masih akan berbincang kira-kira apa saja yang harus menjadi perhatian para calon pemudik untuk mudik tahun 2024 Idul Fitri ini pemirsa, dan juga untuk arus baliknya. Sesaat lagi tetaplah di One on One.